King Yun, Kakak ipar, saudara-saudara sudah siap. Mohon berikan perintahmu. Mohon berikan perintahmu. Kakak ipar, memohon berikan perintahmu. Kakun. saudara-saudara, serbu Paramount. Balaskan dendam orang tua itu. Serbu Paramount. Balas dendam Tuan Du. Serang para MOUNT. Balas dendam Tuan Du. The film was translated and narrated by M Media. Huang Zhengxian dari masyarakat Merah Timur. Wang Lin dari geng pemecah tengkorak. Keluar sini. Bukankah ini kakak ipar saya? Ada apa? Apa yang membawa Anda ke Paramount hari ini? Dan cukup tontonan juga. Susi Yue, apa maksudmu? Kami punya tamu penting hari ini. Bawa orang-orangmu. Dan segera keluar. Kalian berdua bajingan, bersekongkol untuk membunuh suamiku. Hari ini, hutang darah ini. Gang King Yunku akan menuntutnya sendiri. Jangan bicara omong kosong. Tiga keluarga kami selalu melakukan urusan kami sendiri, saling menghormati. Mengapa kami akan membunuh bos Tu? Selain itu, di Shanghai, itu adalah tempat dengan hukum. Kami tidak akan melakukan hal seperti pembunuhan. Melihat Anda seperti ini, Anda dan orang-orang Anda harus belok kiri di luar. Dan sebaiknya bertanya di kantor polisi. Huang Zhengxian, mengenai apa yang kau katakan. Aku tidak akan percaya sepatah kata pun darinya. Berhenti menyebarkan omong kosong tentang kami membunuh Dutua. Anda perlu memberikan bukti. Jika Anda tidak bisa menunjukkannya hari ini, saya tidak akan mengampuni Anda, wanita. Aku, Susi Yue, tidak butuh bukti. Hari ini, aku akan mengirim kalian berdua bajingan untuk bertemu Tuan Du. Serang mereka. Ding Hong, apa kau tidak mendengarku? Bunuh mereka. Kakak ipar, masalah ini mungkin tidak pantas. Kami tidak punya bukti. Dan ini tidak sesuai dengan kode dunia bawah. Terlebih lagi, Ada apa lagi? selain itu, Tuan Du sudah meninggal. Anda bukan lagi anggota geng King Yom. Kami tidak bisa menerima perintah dari Anda. Geng King Yom sekarang tanpa pemimpin. Dan sesuatu yang besar mungkin terjadi. Kami harap Anda akan menyerahkan milik Tuan Du, cincin jempol Jiang, dan asetnya. Mari kita lewati masa sulit ini bersama. Ding Hong, kau adalah orang yang paling dipercaya oleh orang tua itu. Apa yang sedang kau coba lakukan? Saya harap Anda memprioritaskan gambaran yang lebih besar. Masalah perkelahian dan pembunuhan ini bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh kalian para wanita. Apa kau mencoba memberontak? Seseorang, tangkap dia. Anda ingin menangkap saya? Saat kakak besar masih hidup, kami memanggilmu kakak ipar. Sekarang dia sudah meninggal. Anda benar-benar menganggap diri Anda tinggi, bukan? Anda hanyalah wanita kecil yang diambil Tuan Du dari rumah bordil. Seorang pelacur yang dibawanya kembali. Beraninya kau? Mengapa, saat kakak besar mengalami kecelakaan, Anda tidak terluka? Dan mengapa seseorang bahkan menyelamatkan Anda? Hal sialan ini semua adalah akting Anda. Anda ingin memonopoli aset geng King Yom. Ding Hong, kau adalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Susi Yue, jangan memancing masalah. Beraninya seorang wanita menantang kami. Demi menghormati orang tua, kami memanggilmu kakak ipar. Beraninya seorang penari berbicara begitu lancang. Mengapa kita masih membuang-buang kata padanya? Langsung saja tangani dia. Sisakan jalan keluar untuk orang lain, agar Anda bisa bertemu lagi di masa depan. Kami di sini mencari nafkah, semua demi keuntungan. Baiklah, kakak ipar, saya akan menunjukkan jalan yang jelas kepada Anda. Anda secara sukarela menyerahkan buannya, dan saya, Huang Zhengxian, akan mengampuni hidup Anda. Aku berbeda dari kalian berdua, yang didorong oleh keuntungan. Jika kau menginginkan sesuatu dari Gang King Yunku, kau harus membunuhku dulu. Saya lihat kakak ipar tidak melihat situasi dengan jelas. Orang-orang berusaha mencapai tempat yang lebih tinggi. Kakak besar sudah tiada. Dan para saudara juga perlu mengamankan masa depan yang baik. Melihat kakak besar dan menyapanya. Silakan. Jangan ada yang bergerak. Hebat. Hebat. Seperti yang diharapkan dari kakak ipar yang mendominasi Shanghai. Kau benar-benar membuatku kagum. Jepang.
Jadi, kalian beberapa orang sudah lama menjadi pengkhianat. Aku adalah perwakilan perkumpulan naga hitam Jepang. Hayakawa Haru, aku bisa memberitahumu dengan jelas, meskipun Tuan Du telah menolak berkali-kali untuk bekerja sama dengan kami. Namun, dia tidak dibunuh oleh kami. Jika kakak ipar mau tinggalkan gelap dan pilih cahaya, jangan pernah memikirkannya. Meskipun aku, Susi Yue, tidak bisa dianggap sebagai pria sejati, tapi aku lebih baik mati daripada menjadi pengkhianat. Kalau begitu sempurna, hari ini, aku akan bergabung dengan kalian para bajingan pengkhianat dan pergi ke neraka bersama. Susi Yue, kita semua hidup dengan pedang. Apakah Anda pikir kami mudah diintimidasi? Saudara, saya lihat Anda punya nyali. Bagaimana kalau begini, letakkan senjata Anda sekarang. Maka setumpuk uang ini milik Anda. Lagi pula, saya sama sekali tidak akan mendendam kepada Anda. Perkumpulan Donghong saya juga akan selalu membuka pintunya untuk Anda. Bagaimana? Aku juga akan memberitahumu dengan jelas. Hari ini, jika ada yang berani menyentuh Susi Yu, setiap orang yang hadir bisa lupakan tentang hidup. Orang bijak tunduk pada keadaan. Kalian, cincang anak ini sampai hancur untukku, dan buang dia ke sungai Huangpe untuk memberi makan ikan. Coba saja. Saya kira mereka orang penting. Ternyata mereka hanya penarik becak miskin dan bau. Nah, Anda tidak benar-benar berpikir Anda bisa membalikkan keadaan dengan para berandal miskin ini kan? Saudara-saudara, habisi mereka untukku. Coba saja. Siapa yang berani bergerak? Aku akan meledakkan separuh Shanghai, dikubur bersamanya. Sudah lama aku tidak melihat pemandangan yang begitu menarik. Tolong nyalakan sumbunya. Apa kau pikir aku tidak berani? Lanjutkan. Tidak. Mari kita bicarakan ini baik-baik. Bagaimana kalau begini? Berapa banyak uang yang Anda inginkan? Saya akan beri Anda $10.000 pra. 20.000. Baiklah, asalkan Anda pergi sekarang. Saya akan beri Anda $50.000 pra. Cukup untuk Anda hidup nyaman selama 2 kehidupan. Meledakkan separuh Shanghai. Sepertinya aku meremehkanmu sebelumnya. Menarik, pria ini lumayan juga. Tapi aku, Hayakawa Haru. Apa yang ingin kudapatkan, pasti akan kudapatkan. Nat, saya beritahu Anda bunuh Susi Yue. Saya akan beri Anda 5 kali lipat dari itu. Pembunuh, siapa yang Anda bunuh tidak masalah kan? Janganlah kita bermusuhan, karena uang, baiklah. Apa, kau sudah gentar? Kalian berdua bahkan tidak sebaik wanita Jepang. Nah, apa yang Anda katakan? Jangan kira, saya benar-benar tidak berani menyentuh Anda. Di Shanghai ini, tidak ada seorang pun yang tidak berani saya dan Wang Lin, santun. Kalau begitu coba aku. Aku. Jangan impulsif, tolong jangan impulsif. Katakan padaku, apa sebenarnya yang Anda inginkan? Minggir dari jalanku. Semuanya menyingkir. Kakak ipar, ayo pergi. Sekumpulan binatang dan bejat. Dan kau. Perhitungan kita. Cepat atau lambat, aku akan menyelesaikannya denganmu. Ayo The pergi. film was translated and Ayo pergi. narrated by Jangan ada MTV. yang bergerak. Biarkan mereka pergi. Tuan Wang, Tuan Huang. Sekarang Gan Qingyan tidak memiliki pemimpin. Jika kau menginginkan nyawa mereka, tidak perlu terburu-buru untuk sekarang. Ding Hong dari geng King Yon dan ketiga ketua aula bersedia melewati api dan air untuk Nona Hayakawa. Dan tidak akan gentar menghadapi segudang kematian. Tidak gentar menghadapi segudang kematian. Saya tidak akan ragu untuk mengorbankan hidup saya. Deng Hong, mulai sekarang. Kau akan mengambil alih sebagai pemimpin Gan Qingyun. Selama kau menjadi anjing yang baik bagiku, aku tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Namun, sebelum itu, bantu aku menemukan sesuatu. Mohon berikan perintah Anda, Tuan. Kunci yang ditinggalkan Tuan Du. Kakak Feng dan yang lainnya tidak menyusul. Meskipun mereka adalah orang-orang kuat lokal di Shanghai, mereka tidak akan berani bertaruh dengan
nyawa mereka dan separuh Shanghai. Bagiku, mempertaruhkan nyawamu dan separuh Shanghai. Apakah itu sepadan? Ini sepadan. Aku tidak punya apa-apa sekarang. Aku tidak bisa memberimu semua yang kau inginkan. Apa yang membuatmu berpikir itu sepadan? Aku bertaruh. Mempertaruhkan apa? Aku bertaruh pada takdirku. Dan takdir saudara-saudaraku. Dan kau dan aku. Aku yakin taruhanmu benar. Taruhanmu harus benar. Ikutlah denganku ke konsesi besok. Aku akan memberimu semua yang kau inginkan. Berita penting. Berita penting. Bos geng King Yundu terbunuh. Semua aset disita secara sah. Besok, di rumah Helang Henry di konsesi Prancis. Kunci brankas Bos Du akan dilelang. Demi anak itu. Bye. Ada apa, kakak ipar? Jika kau ingin mendapatkan kembali kendali atas geng King Yun, kau harus mendapatkan kuncinya kembali. Kunci ini sama sekali tidak boleh jatuh ke tangan Ding Hong. Kalau begitu mari kita pergi ke pelelangan. Berita ini akan menyebar dengan cepat. Semua orang di Shanghai yang ingin mendapatkan kunci itu adalah karakter yang kejam. Yang kita kurang sekarang bukan hanya uang, tetapi juga pengaruh. Benar, punya uang di Shanghai saja tidak ada gunanya. Kamu juga butuh ini. Marsekal Shang sedang memeriksa Shenzhen. Aku ingat Marsekal Shang diledakkan dalam perjalanan ke Shenzhen. Ini adalah satu-satunya kesempatan. Xiaoya, di kehidupan sebelumnya, aku tidak kompeten. Di kehidupan ini, aku akan menanggung segalanya untukmu. Malam ini, Marsekal Shang akan datang ke Shenzhen untuk inspeksi. Jika Wang Lin dan Huang Xiangxian adalah orang-orang kuat lokal Shanghai, maka Marsekal Shang adalah langitnya Shanghai. Apa kau bilang kita harus mencari Marsekal Shang? Benar. Apa kau tahu siapa Marsekal Shang? Jika kita bisa mendapatkan bantuan Marsekal Shang di Shanghai, tidak ada seorang pun yang berani menyentuh kita. Kau benar. Saat ini, hanya Marsekal Shang yang bisa membantu kita. Aku akan menggunakan semua koneksiku untuk menemui Marsekal Shang sesegera mungkin. Aku akan pergi bersamamu. Tidak, apakah perjalanan ini akan membawa keberuntungan atau nasib buruk? Tidak diketahui. Kau tidak bisa pergi. Sudah kubilang, aku ingin tetap di sisimu selamanya. Apa kau tidak takut mati? Bukankah aku baru saja mati sekali? Apa yang kau tertawakan? Aku tertawa karena kau sangat mirip dengan pria itu. Kau bisa pergi. Tapi kau harus mendengarkanku dalam segala hal. Jangan lakukan apa yang tidak seharusnya kau lakukan. Jangan katakan apa yang tidak seharusnya kau katakan. Siapa Susiyu? Ini aku. Sang Songkang, Laksamana. Saya sudah lama mendengar ada mawar merah di Shanghai. Melihatmu hari ini, kau benar-benar mengesankan. Ada banyak mawar di Shanghai. Sedangkan aku hanyalah wanita paling biasa. Mawar biasa? Kakak ipar geng King Yun di Shanghai. Mungkinkah dia mawar biasa? Dia pasti mawar berduri. Jika kau ingin bertemu Marsekal kami, kau harus menyingkirkan duri-duri itu. Wanita secantik itu. Aku harus menggeledahnya The sendiri. film was translated and narrated by M Media. Sakit, sakit. Lepaskan, atau ku tembak kau. Kami di sini untuk mengantarkan hadiah penting kepada Marsekal. Kau menunda tamu terhormat. Bisakah kau menanggung konsekuensinya? Hadiah penting apa yang mungkin kau miliki? Marsekal secara pribadi memanggil kami ke sini. Jika kau menunda masalah penting ini, berapa banyak kepala yang harus kau hilangkan? Ku bilang padamu. Sang Songkang, jangan kurang ajar. Tuan Muda Shang, putra dari Marsekal Shang. Ayah ingin bertemu dengannya. Biarkan mereka masuk. Ayo pergi. Marsekal Shang. Kau Susiyu? Iya, Marsekal. Ku dengar suamimu baru saja meninggal. Kenapa kau tidak di rumah menjaga jenazah? Apa yang kau lakukan datang mencari Shang tua? Marsekal, wanita ini mencari seorang pria. Marsekal. Tuan Du dibunuh oleh Ding Hong, Wang Lin, dan Huang Xiangxian berkolusi dengan Jepang. Sialan.
Sepertinya ada orang Jepang di mana-mana. Perairan Shanghai Bun juga telah diaduk oleh para bajingan ini. Marsekal, aku hanya ingin mengambil kembali peninggalan suamiku dan mendapatkan kembali kendali atas geng King Yun. Aku harap kau bisa membantu. Kau ingin Xiang Tua membantumu? Tapi Xiang Tua punya aturan. Aku tidak pernah berbisnis merugi. Selama Marsekal bertindak. Setelah masalah ini selesai, Gang King Yun akan menjadi senjatamu. Kemanapun kau tunjuk, kami akan menyerang. Kau ingin menjadi senjataku? Aku, Su Yui, bersedia melewati api dan air, tanpa ragu. Kau wanita kecil ini masih punya sedikit nyali. Tapi apakah kau pikir Xiang Tua kekurangan beberapa senjatamu? Aku, Apalagi yang bisa kau katakan untuk membujuk Sang Tua untuk membantumu? Marsekan, wajah dan tubuh wanita ini tidak buruk. Kenapa tidak menjadikannya salin? Omong kosong. Chu Feng, ayo pergi. Marsekam, aku telah membawakanmu 3 hadiah. Aku percaya ketiga hadiah ini cukup untuk membuatmu membantu kami. Hadiah apa? Chu Feng, ayo pergi. Hal langka apa yang belum pernah Xiang Tua lihat sebelumnya? Kau punya kepercayaan diri yang besar bahwa ketiga hadiahmu bisa mengesankan Xiang Tua. Percayalah padaku. Apa ini? Ini bisa menyelesaikan masalah mendesakmu, Marsekal. Katakan padaku, apa masalah mendesakku? Marsekal, kau kekurangan uang, minyak, dan senjata api. Pemuda ini cukup menarik. Tapi hanya dengan petamu ini. Bisakah itu membawa senjata untuk Xiang Tua? Atau bisakah itu membawa meriam? Ini bisa memberimu uang. Ini bisa memberimu minyak. Ini bisa memberimu pesawat dan meriam. Omong kosong. Selembar kertas sekecil itu bahkan tidak cukup untuk membersihkan pantatmu. Bagaimana jika aku memberitahu ini adalah peta mineral? Sumber daya di Tiongkok Timur Laut. Apakah ini benar-benar peta sumber daya mineral di Tiongkok Timur Laut? Dalam beberapa tahun terakhir, kami memang telah menemukan banyak tambang batu bara dan besi besar di Fushun dan Anshan. Dan di sini ada tambang tembaga dan emas. Sialan. Kapan Fusil punya tambang batu bara? Kenapa aku tidak tahu? Memang, kami belum pernah mendengarnya sebelumnya. Kalau begitu peta ini tidak mungkin digambar sendiri oleh anak ini kan? Tidak, banyak endapan mineral di peta ini baru ditemukan oleh kami. Orang biasa tidak akan tahu tentang mereka. Jepang sudah menjelajahinya. Jika kita tidak mulai menambang, semuanya akan menjadi milik The mereka film dalam was beberapa tahun. translated Beraninya and mereka. narrated by M. Sialan. Media. Selama Xiang Tua masih hidup, Jepang-Jepang kecil itu bisa lupakan mengambil apapun dari Tiongkok Timur Laut. Saudara-saudara, selidiki untukku. Baik, ayah. Sekarang, tambang batu bara ini dan tambang besi sudah cukup. Sekarang, hanya minyak yang kurang. Jika ada sedikit di sini, ladang minyak ini akan luar biasa. Siapa bilang tidak ada? Apakah ada? Jika kita melakukan eksplorasi menyeluruh di sini, kita bisa menemukan salah satu ladang minyak 10 terbesar di dunia. Benarkah itu? Marsekal, aku tidak perlu bercanda dengan nyawaku. Bagus. Selama kita bisa mengekstrak minyak, kapal-kapalku dan meriam tidak akan hanya gumpalan besi lagi. Kita bisa menggunakannya secara maksimal, menggunakannya sesuka kita. Ini adalah kabupaten Anda. Aku akan segera mengirim seseorang untuk menyelidiki. Bagus. Tuan, ini baru hadiah pertama. Hadiah kedua ini bisa membantumu membalikkan keadaan. Pemuda ini. Bahkan jika petamu tentang sumber daya mineral Timur Laut sangat akurat. Situasi perang ini tidak bisa dibalik. Hanya dengan perkataanmu saja. Tepat sekali. Di tanganku, aku memimpin 100.000 pasukan.
Bahkan aku tidak akan berani menyombongkan diri seperti itu. Apa yang membuatmu berpikir kau bisa? Pemuda, kau terlalu muda. Apa yang kuandalkan adalah ini. Sialan. Ini terlihat seperti senjata. Kenapa kalian panik? Kalian semua terlihat seperti belum pernah melihat apapun sebelumnya. Singkirkan senjata itu. Ini terlihat seperti senjata. Terlihat seperti senapan burung. Senjata ini menggunakan prinsip otomatis yang dioperasikan gas dengan baut berputar. Ini menggunakan peluru 7,62 mm. Ini bisa menembakkan 30 peluru sekaligus. Ini bisa digunakan dalam mode semi-otomatis atau mode tembakan. Senapan jenis apa ini? Mari kita sebut Vengeance 47. Bagus. Itu nama yang sangat bagus. Vengeance 47, senapan yang hebat. Sepertinya di kehidupan sebelumnya, menjadi seorang penggemar militer tidak sia-sia. Chu Feng, bagaimana tepatnya kau melakukannya? Apa kau benar-benar dikirim oleh surga untuk membantuku? Pemuda ini. 2 hadiah besar pertama ini. Benar-benar telah membuka mataku. Hadiah besar ketigamu. Shang Tua sangat menantikannya. Marsekal, hadiah ketiga yang hebat ini bisa menghilangkan mimpi buruk dari hatimu. Mimpi buruk. Hal yang paling kau takuti di hatimu. Omong kosong. Marsekal itu marsekal tertinggi semua matra, darat, laut, dan udara. Apa yang mungkin dia takuti di dunia ini? Menurutmu apa yang ditakuti Shang Tua? Orang Jepang. Beraninya kau? Pemuda, silakan lanjutkan. Ini bukan hanya mimpi buruk bagi orang Jepang, tetapi juga mimpi buruk bagi semua musuh yang menyerbu. Apa ini? Peluncur roket. Sebuah peluncur roket. Ini, Shang Tua belum pernah mendengarnya sebelumnya. Benar, aku hanya menggunakan 1 larat untuk meriamku. Aku hanya punya 1 laras. Tapi yang ini punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 laras. Ya ampun. Bukankah ini akan membalikan dunia? The film was Marsekal, translated peralatan and ini narrated by M Media. memiliki total 8 berbentuk balok 1. Rel peluncur dan peluncur. Setiap peluncur roket bisa membawa 16 rudal. Dan bisa menembakkan semuanya dalam 10 detik. Dengan jangkauan maksimum 85 km. Membentuk daya tembak terkonsentrasi dalam waktu singkat. 16 peluru ditembakkan dalam 10 detik. Dan bisa mencapai 85 km. Sialan, jika peralatan ini dibagikan ke unitku. Siapa yang akan kutakuti? Kita bisa melawati siapapun yang kita mau. Bagus, ayah. Jika kita bisa melengkapi pasukan kita dengan ini, kita tidak hanya akan tak terkalahkan di dalam negeri, tetapi juga benar-benar menegaskan kekuatan kita secara global. Tenang saja, kalian berdua. Tiongkok masa depan telah benar-benar mencapai ini. Mereka yang menyinggung Han perkasa kami akan dihukum, tidak peduli seberapa jauh. Marsekal, aku bertanya-tanya, apakah ketiga hadiahku ini cukup berbobot? Bagus. Sangat bagus, pemuda. Kau adalah seorang talenta. Tetaplah, dan aku pasti akan memberimu posisi penting. Namun, setelah mengatakan itu, jika Shang Tua harus membantumu, itu berarti secara langsung merusak hubungan dengan orang-orang Jepang itu. Marsekal, mengenai 3 hadiah pertamaku. Dibandingkan dengan yang terakhir, mereka tidak berharga. 3 hadiah pertama saja bisa membantuku menyapu seluruh negeri. Apakah ada yang lebih berharga dari hadiah ini? Nyawamu. Beraninya kau, penjaga? Chu Feng, Nyawaku tidak berharga, tapi apakah kau tidak peduli dengan nyawa Marsekal? Omong kosong apa yang kau ucapkan? Marsekal adalah marsekal besar Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Apalagi Bun Shanghaimu yang kecil itu. Siapa di seluruh negeri yang berani menyentuh marsekal? Jika kereta bergerak lebih jauh lagi, itu akan meledak. Kau mungkin tidak percaya kami. 2 nyawa kami tidak berharga, tetapi nyawa Marsekal lebih penting daripada surga. Sialan, masih saja omong kosong. Aku akan mengeksekusimu di tempat sekarang juga. Marsekal, tolong jangan merendahkan diri ke levelnya. Kami akan pergi sekarang. Chu Feng, ikut aku. Tunggu. The film was translated and narrated Chu by Feng, M Media. seharusnya aku tidak membiarkanmu ikut denganku. Jika ada kehidupan selanjutnya,
Aku akan membalas budimu. Ini adalah kehidupan saya selanjutnya. Kau, Ada apa? Apakah Anda takut, Gedatua? Gedatua. Itu nama masa kecilku. Tidak ada yang memanggilku begitu selama puluhan tahun. Semua orang yang tahu nama ini sudah tidak ada di dunia ini. Bagaimana dia bisa tahu? Bagaimana kamu tahu namaku? Saya tahu lebih banyak lagi. Saya hanya takut, Marsekal, Anda tidak akan berani percaya pada saya. Sampaikan perintahku. Jalankan kereta. Apa? Tapi ayah, jalankan kereta. Ayah, ini sudah 10 menit. Tunggu sebentar lagi. Lindungi Marsekal. Sialan. Seseorang benar-benar ingin mencelakai Siang Tua. Lokomotifnya, kepala kereta besar. Kita tidak takut menabrak ranjau darat. Dengan gemuruh, ledakan terdengar seperti guntur. Aku akan menganggapnya sebagai guntur saja. Seseorang, segera periksa kerusakan kereta dan korban. Baik, A. Sialan. Untungnya, kereta bergerak perlahan. Jika cepat, maka bukan hanya bagian depan kereta yang meledak. Saat itu, kita semua akan minum dengan Raja Neraka. Diam. Tapi ayah, mungkinkah ini perbuatan mereka? Mencoba membuatmu membantu mereka melewati ini? Sialan semua. Aku akan meledakkan keduanya sekarang juga. Letakkan pistol itu. Kamu harus memikirkan semuanya baik-baik. Dunia ini bukan hanya tentang bertarung dan membunuh. Ini tentang hubungan antar manusia dan etiket sosial. Pikirkanlah, beraninya kamu meledakkan kereta lapis bajaku seperti ini. Apakah kamu pikir geng King Yon mereka? Bisakah mereka melakukan itu? Tapi ayah, bagaimana mereka tahu bahwa pada waktu dan tempat ini, itu akan meledam? Saya sedang berpikir, Marsekal, pasti ada yang salah dengan kedua orang itu. Anak muda, bukankah kamu seharusnya memberi Siang Tua penjelasan yang sempurna? Tentu saja saya bisa memberikan Anda penjelasan yang sempurna. Namun, saya punya satu syarat. Di dunia ini, tidak banyak orang yang berani bernegosiasi dengan Siang Tua. Sialan semua. Apa kedudukanmu untuk bernegosiasi dengan Marsekal? Orang yang ingin mencelakai Anda bisa meledakkan Anda sekali. Mereka bisa meledakkan Anda untuk kedua kalinya. Kali ini Anda nyaris lolos. Apakah Anda pikir lain kali Anda akan seberuntung itu? Apakah Anda pikir saya bisa bernegosiasi dengan Anda sekarang? Anak muda, kamu benar-benar punya nyali. Aku suka itu. Bicaralah. Apakah kamu ingin wanita, atau rumah, atau uang? Aku akan menyetujui semuanya. Kita bisa membahas ini setelah kita selesai berbicara. Namun, kita perlu bicara secara pribadi. Tidak. Sama sekali tidak. Siapa yang tahu latar belakang anak ini, atau niatnya? Jika saya benar-benar ingin mencelakai Marsekal, kita pasti akan mati tanpa tempat pemakaman. Apakah Anda pikir akan ada kebutuhan untuk itu? Itu tetap tidak bisa diterima. Aku harus memastikan keamanan mutlak ayahku. Kamu ingin bernegosiasi. Kamu ingin berbicara dengannya sendirian. Kamu harus memberiku alasan yang tepat, kan? Karena apa yang akan saya beritahukan kepada Anda terlalu mengejutkan. Saya khawatir itu akan menakuti mereka. Sialan semua. Kamu meremehkan kami. Baiklah, aku benar-benar ingin mendengar apa yang dia ingin bicarakan denganku. Xiao Liuzi, Song Chang, kalian semua keluar. Ayah. Baik, geledah dia. Geledah apa? Tidak ada apa-apa. Di wilayahku, bahkan jika kamu memberinya 10 kali lipat keberanian, dia tidak akan berani menyentuh Siang Tua. Nah, jika kamu berani bertindak gegabah, aku akan membuat wanita ini mati bersamamu. Ayo pergi. Pergi.
Chu Feng, berjanjilah padaku kau akan baik-baik saja. Saya berjanji kepada Anda. Bicaralah. Saya tidak hanya tahu kebenaran tentang ledakan ini. Saya juga tahu masa lalu Anda, dan bahkan masa depan Anda. Apakah kamu tahu apa yang terjadi pada mereka yang menipu Xiang Tua? Tentu saja, itulah mengapa saya tidak akan pernah menipu Anda. Bagus. Kamu punya keberanian yang kumiliki di masa mudaku, bicaralah. Kakek buyutku, Sang Yonggui. Dari Dacheng, Hebei, pindah ke Haichen selama masa pemerintahan Daguan dari dinasti Qin. Kakek Anda, Xiang Sa, bergerak di bidang pertanian, dan cukup kaya. Dia memiliki 4 putra secara keseluruhan. Ayah Anda adalah putra ketiganya, bernama Sang Yultai. Lanjutkan. Pada tahun Anda berusia 13 tahun, ayah Anda dibunuh oleh musuh. Untuk membalas dendam padanya, Anda membunuh musuh. Anda menjual Xiaobing, bekerja sebagai tukang kayu, menjadi pedagang keliling, dan bahkan bekerja sebagai dokter hewan. Apakah saya benar? Hal-hal ini, bahkan Xiao Liuzi tidak tahu. Siapa sebenarnya kamu? Sudah saya katakan, saya tidak hanya tahu masa lalu Anda, tetapi juga masa depan Anda. Untungnya, ketika saya menonton drama TV sebelumnya, saya mencari entry ensiklopedia Marsekal ini. Kalau tidak, akan sangat sulit untuk melewati ujian ini. Masa depan? Masa depan apa? Sebenarnya, Anda tahu betul di dalam hati Anda, bahwa selama bertahun-tahun ini, hubungan Anda dengan Jepang selalu tegang. Tetapi Anda selalu menjaga integritas nasional Anda, dan belum secara terbuka memutuskan hubungan dengan mereka. Aku tidak akan pernah hidup berdampingan dengan orang Jepang itu. Orang Jepang itu adalah serigala yang tak pernah puas. Suatu hari, aku, Xiang Tua, akan melawan mereka sampai mati. Jadi mereka tidak tahan lagi. Mereka lah yang menginginkan nyawa Xiang Tua. Kali ini kita nyaris lolos. Tetapi itu tidak berarti lain kali mereka akan membiarkannya begitu saja. Seharusnya aku tahu itu mereka selama ini. Terima kasih ya, adik muda. Terima kasih sudah mengingatkanku. Siapa namamu? Chu Feng. Aku, Xiang Tua, selalu membalas kesalahan. Dan selalu membalas kebaikan. Ceritakan padaku secara rinci. Anak itu, mawar kecil. Siapapun yang menyinggung Marsekal kita pasti akan mati. Jangan kira aku sudah tua. Aku sangat lembut. Aku bahkan bisa menulis puisi. Sangat berbakat. Aku akan berbalik di sampingmu. Aku seorang sarjana. Bajingan. Sialan. Beraninya kau menyentuh wanita, siapapun. Marsekam, aku tidak tahu. Kau juga suka yang setipis ini. The film was translated and Apa kau narrated baik-baik by saja? N Media. Saya baik-baik saja. Diam. Kau bajingan tak tahu malu. Xiao Liuzi. Hal-hal yang baru saja kuperintahkan padamu. Sudah kau ingat semuanya? Ya, ayah. Aku ingat. Saudara Chu Fen. Aku, Xiang Tu, punya tugas resmi. Jadi aku tidak akan mengantarmu secara pribadi. Xiao Liuzi, antarkan tamu kita keluar. Silakan. Tempat saya agak sederhana. Saya hanya bisa meminta kakak ipar untuk bersabar. Menurutku ini cukup bagus. Ini lebih besar dari rumahku. Jangan bercanda. Jangan khawatir. Saya pasti akan memastikan Anda tinggal di rumah yang besar dan bagus. Apakah kamu tidak takut? Saat ini, 3 geng besar Shanghai Bun, semuanya mencariku. Jika mereka menemukan tempat ini, mereka pasti tidak akan melepaskanmu. Chu Feng, belum terlambat bagimu untuk meninggalkanku sekarang. Sudah saya katakan, saya akan selalu. Tetap di sisi Anda. Tapi kamu harus berjanji padaku satu hal. Ada apa? Jika besok aku tidak mendapatkan kuncinya, kamu harus segera meninggalkan Shanghai. Jangan khawatir, Anda pasti akan mendapatkannya. Kamu tidak tahu kekuatan 3 geng besar Shanghai. Di belakang mereka juga ada Hayakawa Haru.
Jika kita tidak mendapatkan bantuan guru, maka peluang kita untuk menang hampir nol. Siapa bilang Marsekal Xiang tidak akan membantu kita? Berhentilah mencoba menghiburku. Setelah insiden sebesar ini terjadi, fakta bahwa kita bisa turun dari kereta itu sudah merupakan keberuntungan besar. Dan ku dengar Marsekal Xiang sudah mengubah jadwalnya dan tidak datang ke Shanghai. Bagaimana mungkin dia bisa membantu kita? Sudah saya katakan. Apa yang Anda inginkan? Saya akan membantu Anda mendapatkannya. Pemuda ini cukup mirip dengan dia dulu. Kakak ipar, bagaimana kabar Anda? Aku baik-baik saja. Masuk. Tuan Muda Lu, putra inspektur, juga ada di sini. Bukankah ini milik geng King Yon? Janda mantan pemimpinnya? Kenapa dia hanya membawa satu orang? Dan berpakaian begitu luson? Ku dengar wanita itu dulunya hanya seorang penari. Sekarang Tuan Du sudah meninggal. Tidak ada yang mendengarkannya lagi. Lalu apa yang dia lakukan di sini? Apa yang akan dia gunakan untuk menawan? Seorang penari hanya dimaksudkan untuk menghibur semua orang kan? Chu Feng, jangan impulsif. Biarkan mereka bicara. Bapak-bapak dan ibu-ibu, selamat datang di rumah lelang Henry. Lelang resmi dimulai sekarang. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya sekarang akan memperkenalkan satu-satunya barang yang dilelang hari ini. Bukankah mereka bilang lelang ini untuk milik Tuan Du? Kunci kotak penyimpanan di Citiban. Benda apa ini? Benar. Itu sebenarnya adalah separuh leontin yang lain. Ini seharusnya secara sah milik kita. Sialan. Apa kalian mempermainkan kami? Jika ini bukan kuncinya, maka rumah lelang kalian tidak boleh terus beroperasi. Harap tenang, semuanya. Menurut pemahaman kami, kotak penyimpanan Tuan Du di Citiban adalah kotak penyimpanan ukuran terbesar. Jadi kuncinya tentu saja cukup istimewa. Tapi kami menjamin, leontin ini memang kunci untuk membuka kotak penyimpanan. Rumah lelang Henry adalah rumah lelang terbesar di seluruh komunitas Prancis. Reputasinya jelas tidak diragukan lagi. Kunci brankas Tuan Du. Tentu saja, itu bukan kunci biasa. Bahkan kuncinya pun sangat istimewa. Apa yang ada di dalamnya pasti lebih tak terbayangkan. Jangan khawatir, saya akan membantu Anda mendapatkannya. Itu secara sah milik Anda. Terima kasih, Hu Feng. Tapi keadaannya tidak seperti yang kamu bayangkan. Lawan kita terlalu banyak dan terlalu kuat. Berhenti membuang waktu. Mari kita mulai. Penawaran resmi dimulai sekarang. Kunci leontin mantan Tuan Du dari geng King Yon. Harga awal $30.000 perak. Saya menawar $40.000 perak, $50.000 perak, $100.000 dan $110.000. Nyonya ini menawar $110.000. Sepertinya aku benar-benar meremehkanmu. $120.000, $130.000. $150.000, $160.000. $200.000. Ternyata mencapai $200.000. Ini terlalu gila. Ku dengar geng King Yon setelah pemimpin lamanya meninggal, memiliki 4 ketua aula yang tersisa, dan 3 di antaranya juga meninggal. Sekarang, hanya Ding Hong yang tersisa. Jadi sepertinya Ding Hong sekarang pemimpin geng King Yon. Tidak heran dia begitu kaya dan berkuasa. Sudah kubilang, kau tidak bisa menang melawanku. $210.000. Mari kita lihat berapa lama kau bisa bertahan. $500.000, $500.000, $500.000, Ketua Aula Ding. Sepertinya kau pasti akan mendapatkannya. Sekarang kau dipanggil Ketua Aula Ding. Nanti, kau akan dipanggil pemimpin geng Ding. Kau tidak bisa mengalahkanku. $550.000. Apakah kau punya $550.000? Berapa harga sampah ini? Tuan Du meninggalkanku. Banyak hal. Jika kamu ingin bermain, aku akan bermain sampai akhir bersamamu. Kau. Siang, aku tidak menyangka wanita ini. Dia ingin jatuh bersamaku. Nona Hayakawa hanya memberiku $800.000 perak. Sisanya, dia harus menyusul nanti. $600.000. $800.000. Kau. Mengapa kamu takut bermain sekarang? 1 juta? $1.200.000. 1.500.000. Kamu. Beberapa barang yang Tuan berikan padamu itu, aku tahu betul. Ini adalah kartu truf terakhirmu. 1.500.000 sekali. 1.500.000 2 kali. 1.500.000. 2 juta. 2 juta? Kau gila?
Nah, apa kau tahu apa arti 2 juta? Apakah artinya? Lihatlah penampilannya yang seperti orang miskin itu. 2 juta. Aku ragu dia bahkan bisa mengeluarkan 2 dolar perak. Kakak ipar, sudah saya katakan. Apapun yang Anda inginkan, saya pasti akan memberikannya kepada Anda. Chu Feng, sadarlah. Ini bukan waktunya untuk mengatakan hal-hal seperti itu. Itu awalnya milik Anda. Tidak ada yang bisa mengambilnya. Karena dia sudah menawar, aku akan memverifikasi dananya. Jika dia tidak bisa menyediakannya, maka itu adalah tawaran palsu. Kalau begitu potong tangannya dan usir dia. Tepat sekali, Ketua Aula benar. Verifikasi modal. Verifikasi modal. Chu Feng, kamu seharusnya tidak terlalu impulsif. Tapi jangan khawatir, aku akan menggunakan semua koneksiku. Tidak ada yang bisa menyentuhmu. Kakak ipar, pikirkan baik-baik. Tuan sudah meninggal, jadi jangan bicarakan itu. Bahkan jika dia masih hidup, dia tidak bisa menyelamatkan anak ini. Ini bukan wilayahmu. Kamu, Jangan khawatir. Karena saya berani menawar. Itu berarti saya punya kepercayaan diri. Kau bicara besar. Kalau begitu verifikasi dananya. Baiklah, kalau begitu kita berdua akan memverifikasi dana. Kau, Ada apa? Apa kau sudah lupa begitu cepat? Aturan rumah lelang, jika satu pihak memverifikasi dana, kedua belah pihak harus memverifikasi dana. Apa perlu saya ingatkan lagi? bocah, apa kau bosan hidup? Beraninya kau bicara padaku seperti itu? Kenapa saya tidak berani? Tuan Din, sesuai dengan peraturan rumah lelang kami, kedua belah pihak wajib memverifikasi dana. Jangan bicara padaku tentang peraturan sialan apapun. Itu adalah kata-kata Anda sendiri barusan. Apa Anda akan menarik kembali kata-kata Anda? Atau Anda mencoba membuat masalah? Ding Hong. Tarik permintaan verifikasi modalmu sekarang. Masih ada waktu. Chu Feng, jangan bodoh begitu. Kamu tidak bisa membantuku. Aku tidak bisa hanya diam dan melihatmu terluka karenaku. Susi Yu sangat cemas. Menginginkanku membatalkan verifikasi modal. Jelas karena dia kurang percaya diri. Tidak mungkin mereka bisa menyediakan 2 juta. Mengapa aku harus menarik verifikasi modal? Apakah aku, Ding Hong, takut verifikasi modal? Jangan menolak tawaran sopan dan kemudian harus menerima hukuman. Susi Yu, kau tidak bisa menipuku. Aku bertekad untuk memverifikasi modal ini. Tapi sesuai peraturan, siapapun yang menawar lebih tinggi akan diverifikasi terlebih dahulu. Bukankah begitu, Tuan? Sesuai dengan peraturan rumah lelang. Memang begitu adanya. Jika kau berlutut sekarang dan bersujud padaku 3 kali dan merangkak keluar seperti anjing, mungkin aku bisa mempertimbangkan untuk membiarkanmu mempertahankan jari-jarimu. Jangan keterlaluan. Terlalu jauh. Apakah aku berlebihan? Apakah aku berlebihan? Tidak sama sekali, tidak sama sekali. Kalau begitu berlututlah padaku. Jangan salahkan aku jika aku menarik perkataanku. Kalau begitu saya akan memberimu kesempatan juga. Apa? Kemari dan berlututlah di hadapanku. Kau. Aku berubah pikiran. Verifikasi modalnya sekarang. Sebaiknya Anda memikirkan ini baik-baik. Jangan bilang saya tidak memperingatkan Anda. Masih bicara besar bahkan saat maut di depan mata. Tak lama lagi, aku sendiri akan memotong tanganmu untuk anjing. Chu Feng, Jangan khawatir, semuanya sudah saya atur. Apa yang kamu tunggu? Cepat verifikasi. Tuan, sesuai dengan peraturan rumah lelang, kami perlu memverifikasi modal Anda terlebih dahulu. Apa yang dia punya? Apakah dia bahkan punya 2 dolar perak? 2 juta? Apa yang dia punya? Saya berubah pikiran. Seperti yang diduga, anak ini masih kurang percaya diri. Aku hampir tertipu olehnya. Selama aku mendapatkan kuncinya, King Yungan akan menjadi milikku. Si Yu juga akan menjadi milikku. Sedangkan anak ini, aku akan membuatmu menyesal pernah datang ke dunia ini. Bagaimana kalau kita tidak memotong jari saja? Berpikirlah jernih. Masih ada waktu untuk berubah pikiran sekarang. Jika Anda akan memotong, potong saja satu tangan. Apa? Potong tangan? Tepat sekali. Mereka yang gagal verifikasi modal akan dipotong satu tangannya. Apa Anda berani? Kau benar-benar berani mengatakan itu. Mungkinkah dia percaya diri? Itu sudah pasti. Kalau tidak, bagaimana dia berani mengatakan itu? Jika dia tidak punya kepercayaan diri, bukankah dia bercanda dengan separuh nyawanya? Sedangkan Anda sekarang masih ada waktu untuk menyesalinya. Dasar bocah. Apa kau pikir aku, Ding Huang, mudah diintimidasi? Jika kau ingin bermain, aku akan bermain sampai akhir. Baiklah, kalau begitu saya akan mengabulkan keinginan Anda. Verifikasi sekarang. Tuan,
Bisakah kami memverifikasi dana sekarang? Bolehkah saya menelepon? Silakan. Seorang rendahan penarik becak. Siapa yang bisa kau panggil untuk meminjam uang kepada para hama yang menarik becak bersamamu? Ini saya, Chu Feng. Siapkan 2 juta dolar perak untuk saya. Anda punya waktu 10 menit. The film was Chu Fan, translated aku rasa and kau salah narrated profesi. by M Media. Kau seharusnya jadi aktor. Aktingmu benar-benar luar biasa. Dia pikir dia siapa? Hanya iseng meminta 2 juta dolar perak. Di seluruh Shanghai, mereka yang bisa menghasilkan 2 juta dalam waktu singkat bisa dihitung dengan jari tangan. Mungkin dia masih bermimpi dari kemarin. Saya rasa Anda harus mempertimbangkan sesuatu. Apa maksudmu? Tangan mana yang harus kita potong? Aku akan membunuhmu. Siapa yang berani? Tuan Dien, saya harap Anda tenang. Siapapun Anda harus mematuhi peraturan rumah lelang kami. Chu Feng, belum terlambat. Saya yakin saya sudah kehilangan Anda sekali. Saya tidak ingin kehilangan Anda untuk kedua kalinya. 10 menit sudah habis. Mana uangnya? Waktunya belum habis. Baiklah. Aku akan memberimu 3 menit lagi. Ketika waktu habis, tangan akan dipotong. Cek bank 2 juta telah tiba. Apa yang terjadi? Apakah seseorang benar-benar meminjamkannya? 2 juta dolar perak. Ya ampun, 2 juta dolar perak. Cukup untuk membeli beberapa gedung. Di Shanghai, siapa yang begitu murah hati? Intinya dia hanyalah seorang penarik becak. Orang penting apa yang mungkin dia kenal? Mungkinkah dia punya identitas lain? Bagaimana ini mungkin? Chu Feng dulunya hanyalah penarik becak rendahan. Bagaimana mungkin ada orang meminjamkannya 2 juta dolar perak? Ketua Aula, mungkinkah itu uang yang dikirim Nona Hayakawa kepada Anda? Itu pengiriman uang kan? Jika kau bermain denganku, kau pasti akan kalah. Ya, Tuan. Mohon tanda tangan untuk ini. Jadi itu cek untuk Ketua Aula di. Hampir saja digertak oleh anak ini. Dia seharusnya bercermin. Apakah dia bahkan bernilai 2 juta? Cek ini bukan untukmu. Ini bukan untuk Ketua Aula di. Mungkinkah ada kesalahan? Cek ini memang bukan untukmu. Jika bukan untukku, lalu untuk siapa? Apakah ini untuknya? Siapa Tuan Chu Feng? Itu adalah saya. Tuan Chu Feng. Cek bank 2 juta dolar ini. Mohon tanda tangan untuk itu. Ternyata diberikan kepadanya. Mungkinkah dia benar-benar menyembunyikan kemampuan aslinya? Kalau tidak, bagaimana dia bisa dengan mudah menghasilkan 2 juta dolar perak? Ini nyata. Saya sudah memberitahu Anda apa yang Anda inginkan. Saya akan memberikan semuanya kepada Anda. Chu Feng, sebenarnya apa yang terjadi? Saya akan menjelaskannya kepada Anda setelah ini selesai. Baiklah. Sekarang kita bisa memverifikasi dana. Tidak mungkin. Ceknya palsu. Manajer sialan ini diundang oleh Chu Feng. Chu Feng menggunakan cek palsu untuk menipu. Itu tidak sesederhana hanya memotong tangan. Masih belum terlambat untuk mengakuinya sekarang. Seseorang seret dia keluar. Cek Tuan Chu asli dan sah. Anda pasti salah. Cek Bank Hui Fen memiliki tanda anti pemalsuan profesional. Saya bisa menjamin, cek ini asli. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Ada apa, Ding Hun? Apa Anda menantang kami? Siapa yang memberimu nyali? Omong kosong. Aku akan menelepon. Aku ingin menelepon. Baik, silakan. Halo tua, ini saya. Uang yang disiapkan sebelumnya tidak cukup. Dibutuhkan lebih banyak. Ya, saya butuh 2 juta. Halo, Nona Hayakawa. Nona Hayakawa. Ada apa? Apa tuanmu berhenti memberimu uang? Omong kosong. Baik. Saya akan memberimu satu kesempatan lagi. Silakan telepon.
Ding Hong. Katakan padaku, Anda bahkan tidak bisa meminjam 2 juta dolar perak saja. Bagaimana Anda bisa bertahan di Shanghai? Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Apa Anda akan melakukannya sendiri, atau saya bantu? Kau tukang becak bau. Apa hakmu untuk mengaturku? Tuan Ding, aturan tetaplah aturan. Saya harap Anda The film was mematuhi translated aturan rumah lelang and kami. narrated by M Media. Saya adalah Ding Hong, pemimpin geng King Yon. Siapa yang berani menyentuhku? Siapa yang berani? Ding Hong, saya tidak peduli siapa Anda. Di sini, bahkan jika Anda nage, Anda harus menggulung diri untuk saya. Inspektur Su, bisakah Anda membuat pengecualian? Rumah lelang Henry telah berada di Shanghai selama 30 tahun. Dan tidak pernah mengubah aturannya untuk siapapun. Secara terang-terangan menentang aturan rumah lelang. Apakah Anda tahu apa konsekuensinya? Aku. Baik. Tidak, saya tidak bisa. Saya tidak berani. Saya tidak bisa. Kalau begitu saya akan membantu Anda. Saya ingin balas dendam. Sebuah lukisan kuno. Ini yang diinginkan Hayakawa Haru. Apakah ada yang istimewa dari lukisan ini? Tidak peduli misteri, apa yang dikandungnya. Itu sama sekali tidak boleh jatuh ke tangan Jepang. Aku mengerti. Terima kasih, Hu Feng. Ini yang pantas kamu dapatkan. Mulai sekarang, kamu akan menjadi pemimpin geng King Yun. Barang ini milikmu. Ini juga hadiah dariku untukmu. Apakah kamu bodoh? Apakah kamu tahu berapa banyak orang menginginkan barang ini? Dengan ini, kamu akan menjadi seluruh naga bawah tanah Shanghai Bun. Kamu akan mendapatkan semua yang kamu inginkan. Uang, wanita cantik, dan status. Aku tahu, tapi ini yang kuberikan padamu. Lalu apa yang kamu inginkan? Aku hanya menginginkan hati satu orang. Kamu tidak membenciku? Bukan di kehidupan ini. Bukan di kehidupan selanjutnya. Tidak pernah. Apakah kamu bodoh? Dari mana datangnya 2 kehidupan? Aku hanya membutuhkanmu untuk kehidupan ini. Bagaimana 1 kehidupan saja cukup? Aku ingin 3 kehidupan. Ketika aku berusia 16 tahun, aku menikah dengan pria itu. Aku tidak tahu bagaimana rasanya mencintai seseorang. Terima kasih, Hu Feng, karena kamu membuatku menyadari. Bagaimana rasanya mencintai seseorang? Nona Hayakawa, mohon tenang saja. Bahkan jika dia mendapatkan token pemimpin Gen, itu tidak akan berguna. Dewan Tetua semuanya milik kita. Yang kuinginkan bukanlah kunci. Bukan juga semacam tanda. Yang kuinginkan adalah isi dari brankas itu. Ya. Nona Hayakawa, apa yang Anda inginkan dari brankas itu? Saya akan membelikannya untuk Anda. Bajingan, apakah ini sesuatu yang harus kau ketahui? Ya. Chu Feng, Xu Xiyu. Dan orang bernama Lu itu. Apa yang aku, Hayakawa Haru, inginkan, tidak ada yang bisa mengambilnya. Deng Hong, aku memberimu 1 kesempatan terakhir. Segera keluar dan temukan kuncinya. Jika tidak, kau tahu konsekuensinya. Ya. Segera adakan pertemuan Qing Yun Gang. Rebut posisi ketua geng.
Dapatkan kuncinya. Ya, saya akan melakukannya sekarang. Chu Feng. Selama kau seorang pria, kau The pasti film was punya kelemahan. translated and narrated. Empat tetua. Saudara sekalian, Susi Yue ini berkolusi dengan orang luar dan menyebabkan kematian Tuan Du. Sekarang dia juga telah mengambil barang-barang pribadi Tuan Du. Bisakah Anda menyetujui hal seperti itu? Tidak mungkin. Sama sekali tidak. Singkirkan Susi Yue. Ambil kembali barang-barang pribadi Tuan Du. Singkirkan Susi Yue. Ambil kembali barang-barang pribadi Tuan Du. Apa? Apakah keempat tetua memiliki keberatan? Ketua Auladin, menurut aturan geng King Yon, siapapun yang mendapatkan token pemimpin Jan, maka berhak untuk menjadi pemimpin Jan. Tapi Nyonya, bagaimanapun juga, adalah seorang wanita, dan Ketua Auladin telah berkontribusi besar pada geng King Yon. Tanpa token, itu masih tidak sesuai dengan aturan Jan. Kedua pemimpin geng berarti bahwa mereka ingin Susi Yue, pelacur ini, menjadi pemimpin geng King Yon. Kalau begitu mari kita tanyakan apakah saudara-saudara setuju? Tidak, kami tidak setuju. Anda lihat, saudara-saudara tidak setuju. Kami patuh pada Ketua Auladin saja. Kami hanya patuh pada Ketua Auladin. The Aturan film itu was mati, translated tapi orang itu and hidup. narrated by M Media. Setelah saya, Ding Hon, menjadi pemimpin Jan, Anda akan tetap menjadi tetua. Jangan lupa siapa di belakang saya. Dia punya Jepang di belakangnya. Dan dia hanyalah seekor anjing. Dan anjing yang lumpuh pula. Nyonya. Nyonya sialan macam apa? Dia tidak memiliki status resmi apapun. Hanya seorang pelacur. Paling-paling, dia adalah hanya mainan Tuan Du. Benar, Ketua Auladin benar. Kami hanya patuh pada Ketua Auladin. Kau bahkan bukan anggota geng King Yon. Rapat geng King Yon, siapapun yang menerobos tanpa izin, sebaiknya segera keluar. Kalau tidak, Kalau tidak, bagaimana kalau dia mematahkan lenganmu? tangan Ketua Auladin. Bukankah terluka kemarin saat membalas dendam pemimpin geng Du? Kau terluka? Ya, Ketua Auladin. Apa sebenarnya yang terjadi pada tanganmu? Tanganku terluka demi membalas dendam pemimpin Jan. Jangan dengarkan omong kosong penarik becak kotor ini. Benar, Ketua Auladin membalas dendam pemimpin geng lama, menunjukkan kesetiaan dan kebenaran, dan kontribusinya sangat besar. Seorang penarik becak, sungguh pasangan yang serasi. Jasad pemimpin geng Susi Yue bahkan belum dingin, dan kau sudah begitu putus asa dengan kesepian? Bahkan saat memilih pria, kau seharusnya pilih-pilihkan. Bagaimana bisa kau menemukan penarik becak kotor? Ini benar-benar mempermalukan pemimpin geng kita. Dan mencorong nama baik geng King Yun kita. Keluar dari geng King Yun. Keluar dari geng King Yun sekarang. Masih belum keluar dari geng King Yun. Lancang. Hari ini, aku, Susi Yue, berhasil menjadi pemimpin geng King Yun. Mereka yang menentang perintahku, 3 tebasan, 6 lubang, diusir dari geng King Yun. Bagaimana token pemimpin geng bisa sampai ke tangannya? Mengapa kamu belum menghormati pemimpin geng? Apakah kamu mencoba memberontak? Kami tidak akan berani. Tidak akan berani. Kalau begitu kamu memberontak. Aku. Siapapun yang memiliki token adalah pemimpin geng. Ini sudah menjadi aturan geng King Yon selama bertahun-tahun. Sebagai ketua aula, bukankah kamu tahu ini, Ding Hon? Ding Hong, apakah kamu tidak akan keluar? Apakah kamu ingin aku membantumu? Kaulah yang seharusnya keluar. Kaulah pembunuhnya. Fitnah, sepertinya hari ini aku hanya bisa menggunakan hukuman aturan geng. Ketua Auladin, Anda tidak bisa bicara sembarangan. The film was Geng King Yon saat ini translated berada and dalam masa yang narrated by bergejolak. M Media. Semuanya harus berdasarkan bukti. Bukti. Tentu saja aku punya bukti. Kalau begitu tunjukkan buktinya. Kami adalah buktinya. Wang Lin, Puang Sheng Xian. Ini adalah wilayah geng King Yun. Ini bukan tempatmu. Mereka datang dengan niat buruk. Kami dan Tuan Du adalah teman dekat selama hidupnya. Mengapa kami tidak bisa memberikan penghormatan kepada teman lama? 3 yang besar kami selalu menjaga diri masing-masing. Mungkin ada yang takut membiarkan kami datang. Kamu berkolusi dengan Ding Hong dan Jepang, dan secara brutal melukai Tuan Du. Sekarang kamu dengan berani, tanpa malu-malu mengaku datang untuk memberi hormat kepadanya. Apakah kamu benar-benar berpikir geng King Yonku tidak punya siapa-siapa? Kau bilang kami melukai Tuan Du. Apakah itu benar? Anggota geng King Yonku, semua punya mata. Aku pasti akan menyelesaikan hutang darah ini. Yang selalu kau bicarakan hanyalah geng King Yon sialan itu. Tapi kau belum menjadi anggota geng King Yon. Sekarang kau hanyalah jalan kecil.
tidak menghormati pemimpin geng, tampar dia. Pemimpin geng Huan, Ketua Auladin yakinlah. Tujuan kami datang hari ini adalah untuk secara terbuka mengungkap warna asli wanita ini. Apakah kamu mencari madu? Kau bocah, apa kau pikir geng pemecah tengkorak kami takut padamu? Kami, Perhimpunan Donghong, ada di sini hari ini untuk menegakkan keadilan. Untuk membersihkan nama Ketua Auladin. Pada saat yang sama, juga hari ini, kami akan mengumumkan penyebab kematian Tuan Du kepada dunia. Menurut pendapatku, sudah waktunya geng penghancur tengkorak mudan. Masyarakat Merah Timurmu menghilang dari Shanghai Bun. Membuat kami menghilang dari Shanghai Bun? Hanya kau? Hari ini, Gan King Yun tidak menyambutmu. Perselisihan di antara kita, aku akan menyelesaikannya secara pribadi di lain hari. Silakan pergi. Apa? Apa kau merasa bersalah sekarang? Apa kau takut kami akan mengungkapkan kebenarannya? Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Dia berpura-pura tidak mengerti. Ketua geng Huang, di depan semua orang. Katakan pada kami bagaimana Tuan Du meninggal. Tidak ada orang lain yang membunuh Tuan Du. Itu dia. Omong kosong. Aku hampir lupa. Ada juga kau, kaki tangan. Sekarang Tuan Du sudah meninggal. Jadi, kau akhirnya bisa tidur dengan wanita ini seperti yang kau inginkan? Wanita ini kejam. Apakah wanita sekejam itu pantas menjadi ketua geng? Tidak pantas, tidak pantas, tidak pantas. Tidak pantas, tidak pantas. Semua orang, kami, geng pemecah tengkorak, dan masyarakat Merah Timur merekomendasikan Ketua Auladin Hong sebagai pemimpin geng King Yun berikutnya. Benar, kami hanya mengakui Ketua Geng Ding. Omong kosong. Urusan Gan King Yun kita, bukan untukmu. Orang luar untuk ikut campur. Kami tidak berhak untuk ikut campur dalam urusan internal geng King Yunmu. Tapi ingat ini. Jika Ketua Geng Ding tidak bisa berhasil, maka mulai besok, Perhimpunan Donghongku dan geng pemecah tengkorak akan bersama-sama membuat masalah untuk geng King Yunmu. Benar. Mulai besar, dermaga-dermagamu, pengiriman, ladang garam, kasino, semua bisnis ini akan menjadi milik kami. Tapi jika Ketua Geng Ding mengambil alih, maka ketiga faksi kami masih bisa, seperti sebelumnya, membagi rata bisnis Shanghai. Jadi, bagaimana kau akan memilih? Mereka yang setuju Ding Hong menjadi ketua geng, angkat tangan. Aku setuju, aku setuju. Apa? Apa kau ingin menjadi pengkhianat geng King Yun? Menurutku, kamulah yang ingin menjadi pengkhianat. Kau bocah kecil, kau tidak akan sombong lama-lama. Tanpa wanita ini mendukungmu, kau hanyalah penarik becak bau. Aku akan menghancurkanmu sampai mati, semudah menghancurkan semut. 1 menit. Paling lama 1 menit. Aku akan membuat 2 geng besarmu benar-benar menghilang dari Shanghai. The film was translated and Ketua narrated geng by Huang, M Media. Ketua geng Huang. Bocah ini bilang sebentar lagi untuk membuat geng-gengmu menghilang. Bocah, aku bilang kau rendahan. Dan kau masih tidak mau mendengarkan. Apa kau tahu kekuatan geng pemecah tengkorak kami dan masyarakat Merah Timur di Shanghai? Apa kau tahu siapa di belakang kami? Tidak ada salahnya memberitahunya. Di belakang kami ada Komandan Lu. Jadi itu Lu Yongxian. Takut sekarang kan? Lu Yongxian? Ini aku, Chu Feng. Aku memberitahumu, datanglah ke Duman Siam, secepat yang kamu bisa. Kalau tidak, kamu akan menanggung akibatnya. Astaga, astaga, astaga. Semua orang, semua orang, semua orang. Apa semua orang dengar itu? Bocah ini ingin membuat Komandan Lu datang dan menemuinya secara pribadi. Kalau tidak, katanya, tanggung akibatnya. Kurasa dia sama sekali tidak tahu. Komandan Lu, status dan identitas di Shanghai. Komandan Lu bukan hanya otoritas tertinggi Shanghai. Dia juga otoritas tertinggi kami. Bagus. Aku akan membuat otoritas tertinggimu berlutut di kakiku. Beraninya kau, Huang tua, mari kita bergabung dan memotong bocah ini menjadi berkeping-keping, membuatnya menebus kejahatannya dengan kematian. Aku ingin melihat siapa yang berani. Siapa yang berani? Kalian masih diri kalian sendiri. Siapa yang berani menyinggung Komandan Lu bersama dengan kedua orang ini? Biar ku jelaskan. Itu adalah kejahatan besar yang dihukum Pancong. Kami tidak berani. Kami tidak berani.
Kalau begitu ikuti aku untuk mengeksekusi kedua orang ini. Penggal kepala mereka. Dan mohon ampun kepada Komandan Lu. Hanya dengan cara ini aku bisa menyelamatkan geng King Yonku. Eksekusi kedua orang ini. Selamatkan geng King Yonku. Komandan Lu telah tiba. Lu Yang Xian. Cepat datang dan berlutut. Masih berani membuat Komandan Lu berlutut? Aku benar-benar ingin melihatnya. Bagaimana dia mati? Bocah ini sebenarnya punya nyali. Bahkan aku tidak akan berani mengatakan itu. Otaknya tidak berfungsi. Dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia mati. Berlutut. Saya mohon maaf atas keterlambatan saya. Saya harap Tuan Chue tidak tersinggung. Ada apa ini? Komandan Lu. Mereka bilang kamu adalah pelindung mereka di Shanghai. Itulah mengapa mereka bertindak begitu berani di Shanghai. Apakah itu benar? Mereka bicara omong kosong. Saya sama sekali tidak mengenal mereka. Komandan Lu. Anak ini adalah milik Su Siyue. Simpanan. Dia hanya orang rendahan. Dasar bajingan. Komandan Lu, apa maksud semua ini? Apa kau tahu siapa yang sudah kau singgung? Komandan Lu, apa kau salah? Saya sudah menyelidikinya. Dia tidak punya status. Dia hanya penarik becat. Penarik becat? Penarik becat? Kau benar-benar buta akan nilai. Tidak heran Chuo Feng bisa menghasilkan begitu banyak dolar perak. Mungkinkah Komandan Lu ada di belakangnya? Dan kau, biar ku beritahu. Saya tidak punya hubungan dengan kalian semua. Jika kalian bertiga ingin hidup, cepat berlutut di hadapan Tuan Chu. Komandan Lu, saya masih tidak mengerti latar belakang macam apa sebenarnya anak ini. Sampai kami harus berlutut di hadapannya. Komandan Lu, Anda adalah otoritas tertinggi di Shanghai. Anda tidak mungkin takut pada anak ini. Tepat sekali. Saya tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Jika ada yang menjadi otoritas tertinggi di Shanghai, maka orang di belakangnya. Itulah otoritas tertinggi yang sebenarnya di Shanghai. Tuan Chu, kami benar-benar ditipu oleh orang lain. Kami tertipu. Bukankah The begitu? film was translated and narrated by M. Ya, Media. tepat sekali. Tuan Chu, mengenai kematian Tuan Du, kami tidak terlibat. Ya, kami disesatkan. Itu semua ulah Ding Hong. Kalian semua. Cepat berlutut. Jika kau berlutut sekarang, kau masih bisa menyelamatkan nyawamu. Nono, dia sudah berlutut. Mulai sekarang, Nona Su adalah pemimpin geng King Yun. Apakah kamu punya keberatan? Tidak, tidak. Tidak, tidak. Kami tidak ada. Tidak, tidak. Apakah kamu tunduk? Kami menyerah. Si Yue. Duduki tempatmu yang seharusnya. Terima kasih, Su Feng. Hari ini, aku, Su Siyue, mengambil posisi pemimpin geng King Yun. Dan ini juga hari reformasi bagi geng King Yun. Tunggu sebentar. Nona Hayakawa, Anda akhirnya tiba. Tidak berguna. Kau bahkan tidak bisa menangani masalah sekecil ini. Ini bukan salah saya. Mereka mengundang Komandan Lu. Komandan Lu, Bahkan dengan semua kemampuan saya, Komandan Lu, dia adalah Raja Shanghai. Raja Shanghai. Panglima Perang Lu, kita bertemu lagi. Itu kau, dari perkumpulan naga hitam. Ingatan yang bagus. Namun, menurut berita yang baru saja ku terima, kau bukan lagi Panglima Perang, bukan? Dia bukan lagi komandan. Baru saja, aku sudah menerima kabar bahwa posisinya sebagai Panglima Perang telah dicabut. Dan sebentar lagi, dia akan dipindahkan dari Shanghai. Shanghai ini, sepertinya keadaan akan berubah. Kau. Apa yang kau banggakan? Kau akan segera diusir dari Shanghai. Dan kau masih mengaku sebagai Raja Shanghai? Sialan. Kau tidak lagi memegang jabatan resmi apapun. Mengapa kau bersikap angkuh di sini? Nona Hayakawa, Anda datang tepat waktu. Baru saja, kami hampir saja dibohongi oleh mereka. Sungguh. Susiyo, Chu Feng. Kalian berdua tidak punya dukungan lagi. Jika kau tahu yang terbaik untukmu, serahkan peninggalan Tuan Du dan keluar dari geng King Yon. Kalau tidak, jangan salahkan saya jika saya kejam. Di Shanghai, kami hanya mengakui pemimpin geng Ding. Betul, perkumpulan Hong Timur kami.
mendukung pemimpin Gending sebagai pemimpin baru Geng Qingyun. Perkumpulan naga hitam kami juga akan mengakui Tuan Ding sebagai mitra terdekat kami. Jika Tuan Ding tidak mengambil alih posisi ketua geng ini, lalu masyarakat naga hitam kita akan memutuskan hubungannya dengan Qingyun Gang dan semua kerjasama. Kalian sendiri yang mencari mati. Saya tidak bisa membantu kalian lagi. Lu, kau dulu adalah komandan. Kami takut padamu. Tapi kau sekarang apa? Tepat sekali, demi masa lalu. Saya sarankan kau pergi sekarang. Untuk menghindari masalah pada dirimu sendiri. Kau benar-benar tidak tahu yang terbaik untukmu. Menyinggung Tuan Chu. Dan kau akan mati mengenaskan. Baiklah. Kalau begitu mari kita lihat bagaimana kematian mengenaskan itu akan terjadi. Si Yue. Hari ini, aku akan memberimu hadiah lain. Hadiah apa? Buat mereka menghilang selamanya. Chu Fan, di saat seperti ini. Kau masih bicara omong kosong. Kau cari mati. Kalau begitu, akan kukabulkan keinginanmu. Ayo, tusuk mereka sampai mati dan buang ke sungai Huangpu. Siapa? Siapa yang berani? Bocah tengit, aku sarankan kau, serahkan peninggalan Tuan Du, dan keluar dari Geng Qingyun, posisi pemimpin Geng Qingyun. Milikku, Ding Hong. Awalnya, aku ingin mengampuni nyawamu, tapi sekarang sepertinya tidak perlu. Takut ya? Oh, benarkah? Kalau begitu, berlutut dan menggonggonglah seperti anjing sekarang. Pergi, atau akan kupotong tanganmu. Aku akan mengampuni nyawamu. Apa? Untuk memukuli saudara-saudaramu penarik becak yang malang. Perusahaan becaknya The film sudah was diambil alih olehku. translated and narrated by Saudara-saudara malang yang kau sebutkan itu sekarang mengemis di jalanan. Berani menentang 3 keluarga kami? Ini yang pantas mereka dapatkan. Apakah semuanya sudah diatur? Sangat bagus. Baik, kalian sudah selesai berkelahi dan berkemaskan. Seseorang, kenapa kalian semua masih berdiri di sini? Cepat pergi, tangkap dia. Pemimpin. Pemimpin, pemimpin. Gawat. Ada apa? Geng kami, geng penghancur tengkorak kami telah dihancurkan. Apa katamu? Di Shanghai Bun ini, siapa yang berani menghancurkan geng penghancur tengkorak kami, dermaga kami, restoran, dan sarang judi? Semuanya telah dihancurkan. Semua saudara kami telah ditangkap. Apa katamu? Kamu bilang apa? Katakan padaku, siapa yang melakukannya? Siapa yang melakukannya? Siapa yang melakukannya? Siapa yang melakukannya? Apakah itu kau? Apakah kau yang melakukannya? Tidak mungkin dia. Dia tidak punya latar belakang sama sekali. Bagaimana mungkin dia menghancurkan geng penghancur tengkorakmu? Jangan khawatir, kami di sini dan Geng Qingyun ada di sini. Sekarang dengan dukungan Nona Hayakawa, geng penghancur tengkorakmu tidak bisa dihancurkan. Selanjutnya adalah masyarakat merah timurmu. Bagaimana? Hanya denganmu. Hanya dengan aku. Aku akan menghancurkanmu sekarang juga. Linjil, Kakak. Hai, kakak Simba. ada apa, adik kecil? Masyarakat merah timur telah musnah. Tidak mungkin. Apa yang terjadi? Itu benar sekali. Semua tempat usaha kami telah disegel. Sekarang olah utama kami juga telah didobrak. Saudara-saudara tewas atau terluka. Seluruh Shanghai memburu kami. Sialan. Bagaimana mungkin? Ini benar-benar tidak mungkin. Mungkinkah itu kau? Mulai hari ini, masyarakat merah timurmu dan geng penghancur tengkorak disingkirkan dari Shanghai. Pergi. Saudara-saudara, ayo pergi cepat. Nona Hayakawa, kau harus menyelamatkanku. Sangat bagus, benar-benar sangat bagus. Tuan Chu, kau benar-benar membuka mataku. Untuk bisa menghancurkan geng penghancur tengkorak dan masyarakat merah timur dalam waktu sesingkat itu, di dalam Shanghai, aku khawatir hanya sedikit yang bisa mencapainya. Nona Hayakawa, tolong selamatkan aku. Kau tidak bisa meninggalkanku. Aku bekerja untukmu. Bajingan, apa yang kau lakukan? Apa hubungannya dengan aku? Tuan Chu, ampuni aku.
Aku salah. Nyonya, aku salah. Biarkan aku bertanya padamu sesuatu. Mengkhianati tuanmu demi kemuliaan. Tidak tahu berterima kasih, menurut aturan Geng King Yun. Bagaimana seharusnya ditangani? Pantas mati. Ding Hong mengkhianati tuannya demi kemuliaan. Tidak tahu berterima kasih, menurut aturan geng, 3 sayatan dan 6 lubang. Nyonya, ampuni nyawaku. Aku salah. Jangan biarkan aku mati. Seseorang, Nyonya, ampuni nyawaku. Nyonya, aku salah. Nona Su, Tuan Chu, aku sekarang mewakili perkumpulan naga hitam. Dan secara resmi, kepada kalian berdua, aku mengajukan permintaan kerjasama. Perkumpulan naga hitam kami akan sepenuhnya mendukung Nona Su untuk menjadi ketua geng. Dan kami hanya menginginkan satu barang. Dari brankas Tuan Du. Pergi dari sini. Kau? Sebaiknya Anda berpikir matang-matang. Aku sudah memikirkannya dengan sangat jelas. Bahkan selembar kertas pun dari Tiongkok kita. Kamu tidak akan bisa membawanya pergi. Chu Feng, bahkan jika Anda memiliki latar belakang yang kuat, Anda seharusnya tahu apa yang ada di balik perkumpulan naga hitam. Kamu ini apa-apaan? Anda, Aku juga akan memberitahumu dengan jelas. Dalam waktu dekat, kamu akan diusir dari tanah kamu. The film was sungguh lelucon. translated and Saya menyarankan narrated kalian by berdua Media. untuk berpikir matang-matang. Geng Qingyun Anda yang kecil ini, jika Anda menyinggung perkumpulan naga hitam kami, apa akibatnya? Apakah kamu mengancamku? Anggap saja begitu. Aku sebenarnya sangat penasaran ingin tahu. Apa sebenarnya akibatnya? Baiklah. Kalau begitu, saya akan membiarkan Anda melihat sendiri apa akibatnya. Menghabisi geng bela diri Anda yang kecil ini. Di mata perkumpulan naga hitam kami, bukanlah masalah besar. Sepertinya Nona akan mengambilnya secara paksa. Karena Anda tidak mau bekerja sama. Maka jangan salahkan saya. Menggunakan pepatah kuno Tiongkok Anda, yaitu menolak tawaran baik dan dipaksa menerima yang buruk. Meskipun budaya Tiongkok kita luas dan mendalam, bagimu untuk mempelajari pepatah lama kami, kamu tidak pantas. Anda, Karena kamu suka sekali pepatah lama Tiongkok kami, maka aku akan memberimu satu juga. apa? Mereka yang menyinggung Tiongkok kami, sejauh apapun, akan dihukum. Bajingan. Serang. Sialan. Mari kita lihat siapa yang berani bergerak. Tuan Chu, aku sudah menangani masalah yang kau percayakan padaku. Sangat bagus, kamu sudah bekerja keras. Apa yang kau katakan merupakan kehormatan bagiku melakukan sesuatu untukmu. Lagi pula, aku sudah lama menganggap para berandal itu menyebalkan. Ada apa ini? Bukankah sudah kubilang? Seseorang akan membantu kita. Bagaimana tepatnya kau melakukannya? Karisma, kurasa. Aku mencium bau orang Jepang di sini. Jadi setelah semua itu, kalian di sini. Gubernur Zhang. Saya mewakili perkumpulan naga hitam. Anda seharusnya jelas tentang apa yang menjadi dukungan sejati perkumpulan naga hitam. Perkumpulan naga hitam? Apa aku kenal perkumpulan naga hitam? Anda. Gubernur Zhang, saya harap Anda akan mempertimbangkan ini dengan cermat. Jika Anda berani melukai sehelai rambut pun di kepala saya, kami akan mengajukan protes serius terhadap Anda. Anda akan membayar harganya nanti. Sialan kau. Apa kau pikir aku benar-benar takut padamu? Di wilayahku, kau melakukan kekerasan bersenjata di sini. Aku tidak bisa mengatasimu. Anda berani. Ketika Marsekal Zhang mendengar ini, mari kita lihat bagaimana Anda menjelaskan diri Anda. Kalau begitu, saya harus memberitahu Anda. Ini adalah niat Marsikal Shan, Apa? penjaga. Lucuti senjata mereka dan usir mereka. Jika ada yang berani membuat masalah, eksekusi mereka di tempat. Letakkan senjata kalian. Bagus, sangat bagus. Tapi apa yang ingin kami dapatkan? Kami pasti akan mendapatkannya. Ayo pergi. Anda tidak terlihat buruk. Anda tidak melakukan sesuatu yang berguna. Tuan Chu, tidak nyaman bagi saya untuk memutuskan hubungan dengannya sekarang. Jangan khawatir, mereka akan suatu hari nanti diusir dari tanah kami. Tapi barang itu benar-benar tidak aman untuk menyimpannya bersama kita. Gubernur,
Aku butuh bantuan darimu. Apa yang Anda katakan? Katakan saja apa yang Anda butuhkan. Ini lukisan untukmu. Tolong sampaikan ini kepada Marsekal. Ingat, ini tidak boleh jatuh ke tangan orang luar. Jangan khawatir, saya akan secara pribadi menyerahkannya kepada Marsekal. Barang ini sangat penting, tidak ada waktu untuk menunda. Mari kita berpisah. Tablet leluhur Tuan Du. Dia harus beristirahat dengan tenang. Baiklah, mari kita ucapkan selamat tinggal terakhir padanya. Hidup baru dimulai besok. The film was translated Terima kasih, and Fu Feng. narrated by De tua. Kau pernah berkata bahwa ketika aku bertemu seseorang yang kusukai, kau akan membiarkanku pergi. Sekarang, kurasa aku benar-benar sudah. Jangan khawatir. Aku sangat aman. Dia akan melindungiku. Oh tidak, pemimpin geng dalam masalah. Segera beritahu Tuan Chu. Pemimpin Gen, dia. Lindungi geng King Yun dengan baik. Aku akan pergi membawanya kembali. Semua orang di geng King Yun bersedia pergi menyelamatkan pemimpin geng bersama. Melalui api dan air, tidak peduli pengorbanannya. Tidakkah kamu mendengarku? Bantu si Yun melindungi geng King Yun dengan baik. Aku akan pergi membawanya kembali. Hari ini, aku akan membuat mereka yang menindas si Yun menghilang dari dunia ini. Su Xiu, kita bertemu lagi. Lu Xiaojia, itu kamu. Ya. Ini saya. Saya bilang wanita yang saya inginkan. Saya pasti akan memilikinya. Kau bajingan tercela dan tak tahu malu. Kutuk saya. Teruslah mengutuk. Saya sangat mencintaimu. Semakin Anda mengutuk saya, semakin saya menyukainya. Kau, Saya sudah memberitahunya. Dia seharusnya sedang dalam perjalanan sekarang. Waktu Anda tidak banyak lagi. apa kau pikir aku akan masih percaya apa yang kau katakan sekarang? Kalau begitu bagaimana kalau saya akan mempermainkan Anda tepat di depannya. Lalu saya akan menembaknya sampai berlubang-lubang. Dan melemparkannya ke sungai Huangpe untuk memberi makan ikan. Bagus. Aku berjanji padamu. Benar. Saya akan baik-baik saja. Lembut dengan Anda. Membuat Anda bahagia. Lu Xiaojia, kamu mencari mati. Chu Feng, Si Yue. Lepaskan dia. Aku di bawah belas kasihanmu. Bukankah Anda sangat cakap? Bukankah Anda elit baru di Shanghai Bun? Ada apa? Takut? Lepaskan dia. Saya suka keberanian Anda. tidak, Chu Feng. Apa kau pikir dia akan menepati janjinya? Kau jatuh tepat ke dalam perangkapnya. Cerdas. Seperti yang diharapkan dari wanita yang saya cintai, sungguh cerdas. Anda tahu bahwa, bahkan jika dia berada di bawah belas kasihan saya tetap tidak akan membiarkan Anda pergi. Tapi jika Anda tidak patuh sekarang, saya akan menembak kalian berdua segera. Chu Feng, cepat pergi. Kau harus segera meninggalkan tempat ini. Bisakah dia pergi? Chu Feng, Siapa bilang aku akan pergi? apa kau bodoh? Bukankah kau bilang akan mendengarkan semua yang kukatakan? Aku memerintahkanmu untuk segera keluar. Si Yue. Kali ini, aku tidak bisa mematuhimu. Cepat tinggalkan tempat ini. Sungguh menyentuh. Saya menyukainya. Sungguh sepasang kekasih yang ditakdirkan siang. Tapi yang paling saya suka lakukan adalah memisahkan kalian kekasih yang ditakdirkan siang. Bukankah Anda tidak takut? Kalau begitu hari ini, saya akan mengabulkan keinginan Anda. Hari ini, saya akan menjadikan Anda sasaran hidup. Untuk saudara-saudara saya melatih tembakan mereka. Tidak.
3, 2, Chu Feng, aku akan segera bersamamu. 1. Kamu harus sangat jelas tentang identitasku. Bisakah Marsekal Sang mengampuninya? Bisakah dia mengampuni Anda? Benar, dia adalah tamu terhormat Gubernur Xiang. Gubernur Xiang mungkin akan mengampuni Tuan Muda Lu, tapi The dia film tidak was akan mengampuni kita. translated Dan and ketika saatnya narrated tiba, by M. Media. dia pasti akan mencari kambing hitam. Kita pasti akan menjadi kambing hitam. Siapapun di antara kalian yang tidak mematuhi perintah saya akan menembaknya mati sekarang juga. Apakah Anda mengerti? Hidupmu tidak berharga seperti debu di matanya. Tidak berharga. Untuk Tuan seperti ini, mengapa kalian mempertaruhkan nyawa untuk mereka? Anda harus mendengarkan saya. Sebaiknya Anda berpikir baik-baik. Ayahnya tidak lagi memegang jabatan. Dan dia tidak memegang jabatan resmi apapun. Tindakan tidak sah Anda atas namanya adalah pelanggaran disiplin militer dan akan berujung pada penembakan. Anda juga harus tahu, hubungan saya dengan Marsekal Sang, selama Anda bersedia patuh, saya bisa meminta Marsekal Sang mengampuni nyawa Anda, dan bahkan memberi Anda penghargaan khusus. Bagaimana? Saya dengar Gubernur Xiang secara pribadi memberinya uang, dan bahkan mencopot Panglima Perang Lu dari jabatannya untuknya. Itu berarti hubungannya dengan Gubernur Xiang adalah luar biasa. Jangan dengarkan dia. Dengarkan saya. Bunuh dia sekarang. Saya juga bisa memberi Anda penghargaan. Ayahmu tidak lagi memegang jabatannya. Anda telah menyinggung tamu terhormat Marsekal Sang. Anda menculik pemimpin Kim Yun Gan. Apa yang akan Anda terima selanjutnya? Adalah surat perintah dari Governor Mansion dan Kim Yun Gan. Penghargaan apa yang bisa Anda berikan? Anda sudah tamat. Chu Feng, hati-hati. Lu Xiaojia sudah mati. Cepat pergi. Chu Feng. Tuan Chu benar-benar mengesankan. Anda akhirnya di sini. Saya kira Anda tidak akan berani datang. Tuan Chu tahu saya akan datang. Atau apakah hati Tuan Chu selalu memikirkan saya? Baik itu Lu Xiaojie atau Ding Hong. Mereka telah kehilangan dukungan. Jika bukan karena dukungan perkumpulan naga hitam, bagaimana mereka berani memprovokasi saya? Seperti yang diharapkan, Anda adalah orang yang cerdas. Saya suka berurusan dengan orang cerdas. Saya tidak peduli dengan nyawa orang-orang ini. Saya hanya ingin berbisnis dengan Tuan Chu. Bicara bisnis. Anda pikir Anda siapa? Sampai bisa berbisnis dengan saya. Biarkan saya selesai berbicara dulu. Tidak akan terlambat untuk menolak nanti. Saya hanya menginginkan dari Anda satu barang yang Anda miliki. Jika Anda memberikannya kepada saya, perkumpulan naga hitam, saya akan sepenuhnya mendukung Anda dalam menguasai seluruh Shanghai Bun, semua kekuatan bawah tanah. Seluruh Shanghai Bun. Tepat sekali, termasuk bisnis dan pengaruh mantan Wang Lin dan Huang Zhengxian. Semua bisa menjadi milik Anda, maka Anda akan menjadi pemilik sejati Shanghai Bun. Apakah Anda benar-benar semurah hati itu, seolah-olah seluruh Shanghai Bun milik Anda? Selama Anda mendapat dukungan dari perkumpulan naga hitam kami, semua ini akan menjadi milik Anda. Jika saya tidak salah, Anda menginginkan sebuah lukisan kan? Di mana lukisan itu? Jika Anda bersedia menyerahkan lukisan itu, Anda tidak hanya bisa pergi dari sini hidup-hidup, tetapi juga menikmati kekayaan tak terbatas. Saya bisa memberikannya. Chu Feng, saya tahu Anda adalah orang yang cerdas. Saya suka berbisnis dengan orang cerdas. Katakan, apa syarat Anda? Mudah saja. Saya perlu berbagi rahasia di dalam lukisan ini. Saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Kalau begitu saya akan menjelaskannya kepada Anda. Lukisan ini, meskipun ini lukisan kuno, ini bisa dianggap tak ternilai harganya. Nilainya jauh lebih dari 3 juta dolar perak. Anda, Untuk lukisan ini, masyarakat naga hitam Anda tidak hanya menghabiskan jutaan dolar perak, tetapi juga mengerahkan kekuatan yang lebih besar, menggemparkan seluruh Shanghai Bun. Saya kira lukisan ini bukan hanya sekadar kaligrafi atau lukisan biasa kan. Tuan Chu, Anda sangat cerdas. Tapi kali ini, Anda salah. Saya menginginkan lukisan ini murni untuk memenuhi preferensi pribadi. Benarkah preferensi pribadi? Benar, itu hanya preferensi pribadi. Baiklah. Kalau begitu saya benar-benar harus mengambil apa yang Anda hargai. Apa maksud Anda?
Kebetulan, saya juga menyukai kaligrafi dan lukisan ini. Sepertinya Anda bertekad untuk memaksa The saya. film was translated and Apa, narrated Anda by ingin M. mengambil properti Media. orang lain? Jika orang lain tidak memberikannya kepada Anda, maka itu berarti saya memaksa Anda. Anda, Entah mengungkapkan rahasia di dalam lukisan kuno itu, atau saya akan membuat lukisan ini lenyap dari dunia ini selamanya. Nona, Anda pilih. Salah satu dari dua. Chu Feng, Apa, Anda ingin membuat lukisan ini lenyap dari dunia ini selamanya? jangan impulsif, saya setuju. Saya akan memberitahu Anda sebelumnya. Rahasia di balik lukisan ini. Berhenti bicara. Itu semua bohong. Saya belum mengatakan apa-apa. Karena Anda bilang itu rahasia, maka itu benar-benar rahasia. Anda akan memberitahu saya di depan banyak orang? Bukankah itu bohong? Kalian semua, silakan mundur dulu. Bisakah Anda berbicara sekarang? Bicaralah, saya mendengarkan. Di permukaan, lukisan ini hanyalah lukisan biasa. Namun tersembunyi di baliknya adalah harta karun Raja Khan. Jika kita bisa mendapatkan harta karun yang ditandai di dalamnya, nilainya akan jauh lebih dari sekadar beberapa juta dolar perak. Begitu kan? Saya sekarang telah memberitahu Anda rahasia lukisan kuno itu. Bisakah kita bekerja sama sekarang? Mereka tidak boleh diizinkan menemukan harta karun itu. Xu Xiyue, saya menyarankan Anda untuk menjadi wanita yang cerdas. Tidak peduli seberapa cantik seorang wanita, dia hanyalah mainan seorang pria. Chu Feng, saya bisa menambahkan tawar-menawar lain. Selama Anda bekerja sama dengan saya akan menjadi wanita Anda. Bagaimana dengan itu? Kau tercela dan tak tahu malu. Aku tidak tahu malu. Kita semua wanita. Apakah salah menyukai pria sahabat itu? Apakah ada yang salah dengan itu? Apa salahnya dengan itu? Lagi pula, bentuk tubuh dan penampilanku. Aspek mana yang kalah darimu? Kamu hanyalah seorang wanita yang suaminya sudah meninggal. Aku tidak percaya kamu punya keunggulan apapun. Aku, terus terang saja, kamu sama sekali tidak pantas untuk pria sehebat dia. Dan aku bisa memberinya semua yang dia inginkan. Lagi pula, aku akan memberimu kenikmatan yang belum pernah kamu alami sebelumnya. Chu Feng, apa maksudmu? Menghina wanita saya? Apakah Anda mencari madu? Aku tidak mengerti. Jika kamu hanya menyukai wanita, aku bisa menjadi wanitamu. Dia hanya seorang janda, aspek mana dariku yang lebih buruk darinya? Anda 100.000 kali lebih buruk darinya. Aku benar-benar meremehkanmu. Baiklah, kalau begitu mari kita bicara tentang kerja sama saja. Kamu keluarkan lukisan itu. Setelah menemukan harta karun, kita bagi dua. Lukisan kuno ini tidak hanya menyembunyikan sebuah harta karun kan? Kamu, Karena kita akan bekerja sama, maka saya perlu mendengar kata-kata tulus Anda. Jika tidak perlu melanjutkan pembicaraan. jika kamu berani menyentuhku, tidak ada satupun dari kalian yang akan selamat juga. Kalau begitu saya akan mencoba menyentuh Anda hari ini dan melihat. Mari kita lihat apakah kita hari ini benar-benar bisa bertahan. Bicara atau tidak. Aku akan bicara. Di balik lukisan ini, tidak hanya terkait dengan harta karun dinasti sebelumnya, tetapi juga dengan urat naga Tiongkok. Urat naga Tiongkok. Urat naga Tiongkok? Benar, selama urat naga terputus, Tiongkok pasti akan merosot. Jadi ini kebenarannya. Chu Feng, jika kamu bekerja sama denganku tanpa syarat sekarang, mungkin aku masih bisa menyelamatkan nyawamu. Apakah semua orang mendengarnya? Masuk. Kamu adalah putra Marsekal Yang, Paman ke-8. paman ke-8. Saya akan jelaskan secara rinci nanti. Baik, Anda mendengar rahasia lukisan ini kan? Ini tidak boleh jatuh ke tangan orang luar. Dimengerti. sepertinya aku masih meremehkanmu pada akhirnya. Aku tidak menyangka bahwa di belakangmu akan ada latar belakang seperti itu. Saya seharusnya berterima kasih kepada Anda karena telah memberitahu saya rahasia lukisan ini. Kamu masih terlalu naif. Bahkan jika kamu didukung oleh orang-orang Marsekal Yang, lalu kenapa? Orang di belakangku adalah seseorang yang bahkan dia tidak mampu provokasi. Ambisi serigala Anda selama bertahun-tahun terlihat jelas. Dan sekarang Anda mencoba menghancurkan urutan naga Tiongkok. Ayah saya, sebagai Marsekal Agung, sama sekali tidak akan membiarkan Anda menghancurkan Tiongkok. Bahkan keluarga Xiangmu tidak bisa menghentikannya. Penjaga, bawa orang ini pergi. Dan serahkan dia ke kediaman Marsekal untuk ditindaklanjuti. Lepaskan aku bisa berjalan sendiri. Chu Feng, kamu pasti akan menyesali ini. Bawa dia pergi.
Kembali dan beritahu Marsekal untuk sangat berhati-hati terhadap Jepang mulai sekarang. Apakah Anda mengatakan mereka akan bertindak lagi? Baik, saya akan segera kembali. Aku tiba-tiba merasa sedikit lelah. Baik, saya akan membawa Anda keluar dari sini. Lalu kita akan mencari villa di gunung, menanam beberapa petak tanah, dan memiliki banyak anak. Punya banyak anak? Bagaimana bisa kau mengatakan itu? Bukankah aku akan menjadi wanita tua yang kuyup? Tidak peduli kapan, kau selalu menjadi wanita tercantik di mataku.